Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga senantiasa berbahagia dan selalu sehat. Baiklah anak-anak sekalian, masih tetap bersama Bapak Heri Mustaqim dalam tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang gambar cerita atau cerita bergambar dan cara memelihara organ pernapasan. Sedangkan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi dan tanggung jawab terhadap masalah sampah. Baiklah anak-anakku sekalian, bahasan yang pertama adalah kegiatan ekonomi. Mungkin dari kalian sudah pernah dengar apa itu kegiatan ekonomi, siapa saja yang terlihat, siapa saja yang terlibat, dan apa saja macam-macam kegiatannya. Mari kita bahas bersama-sama tentang kegiatan ekonomi. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Mengapa kita harus menghargai kegiatan ekonomi orang lain? Karena sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh karena itu, menghargai peranan setiap individu itu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Selanjutnya, marilah kita bahas tahapan-tahapan kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan untuk membuat, menyediakan barang yang diperlukan atau kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Contoh, susu sapi bubuk merupakan hasil produksi dari sapi perah. Tahap yang kedua adalah distribusi. Proses pengiriman atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau pembeli. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Lembaga-lembaga distributor dari agen yaitu orang, badan usaha yang ditunjuk oleh produsen untuk menyalurkan hasil produksinya. Yang kedua, pedagang besar atau grosir, yaitu orang atau badan usaha yang membeli barang dalam jumlah besar kemudian menjualnya lagi kepada pedagang kecil atau pengecer. Yang ketiga, pedagang eceran atau pengecer, yaitu orang yang menjual barang dagangannya langsung kepada konsumen. Tahap yang ketiga adalah konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa yang diproduksi dari produsen untuk memenuhi kebutuhan. Penerima atau pengguna barang dari produsen disebut konsumen. Disebut apa? Konsumen. Baiklah anak-anak sekalian, dari semua informasi tersebut, baik dari bacaan atau dari apa, kita dapat menandai informasi pada teks yang kita baca. Untuk apa? Ketika disajikan sebuah bacaan, maka kita harus membacanya dengan cermat dan seksama untuk mengetahui ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pendukungnya, serta menyimpulkan judul atau tema dari bacaan tersebut. Ya,
Agar kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berdasar sebuah bacaan, maka kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Baiklah anak-anak sekalian, bahasan yang kedua adalah bagaimana cara memelihara organ pernapasan. Baiklah anak-anak, bahasan yang kedua adalah tanggung jawab terhadap masalah sampah. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Menanggung sesuatu apa? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, yaitu alam, sosial, dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Arti lainnya adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Penerapan tanggung jawab setiap individu meliputi tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan, tanggung jawab sebagai anak di lingkungan keluarga, tanggung jawab sebagai siswa di lingkungan sekolah, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat di lingkungan masyarakat. Contoh, gotong royong. Selanjutnya adalah tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya melaksanakan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. A. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang B. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Sekarang kita perhatikan tabel berikut. Perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Apa yang menjadi akibat dari membuang sampah sembarangan? Yaitu membuat aliran sungai atau selokan tersumbat, dan pada akhirnya bisa terjadi banjir. Yang kedua, tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan berakibat menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan, sehingga dapat mengganggu organ pernapasan kita, karena bau-bau itu mengandung zat-zat yang tidak baik. Dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mendukung terpeliharanya organ pernapasan kita dan menghindarkan kita dari ancaman gangguan pernapasan, sehingga organ pernapasan kita bisa tetap terjaga dengan menghindari hal-hal seperti tadi. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapat juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar, semoga tetap semangat, tumbuh berbakat, jadilah orang hebat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.